Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Marilah kita menyatakan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan, sebab keberadaan kita pada saat ini adalah bukti nyata dari cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Karena itu sebelum kita beristirahat, mari kita datang menyatakan penyembahan kita melalui renungan dan doa malam. Untuk itu saya mohon kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita angkat pujian Yesus segala-galanya, Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita agungkan namanya dengan melantunkan Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu,
Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur kami kepadamu untuk hari-hari karunia-Mu, untuk kekuatan yang Tuhan masih beri, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami membaringkan tubuh kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan memberikan ketenangan dan keteduhan bagi kami untuk menikmati malam karunia Tuhan. Dalam iman, kami percaya Engkau akan menuntun kami menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Yesaya 56. Kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-26. Pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikian firman-Nya, terpuji nama Tuhan. Ayat yang ketiga kita perhatikan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tema perenungan kita, teguh percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah fakta yang terjadi zaman Nabi Yesaya. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka, 10 suku yang ada di utara telah mengalami penaklukan oleh serangan tentara Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Tentu peristiwa ini akan mengguncangkan keyakinan umat Tuhan yang ada di selatan, 2 suku yang ada. Dan karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang terjadi itulah, maka Nabi Tuhan datang menyampaikan pesan moral kepada umat Tuhan yang ada di selatan, agar mereka menaruh pengharapan secara penuh kepada Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa ia melihat Allah diproklamasikan sebagai gunung batu yang kekal. Itu ada pada ayat yang keempat. Ia adalah penyelamat. Ia adalah pemberi damai sejahtera bagi manusia yang percaya dengan segenap hatinya dan tetap berjalan pada jalan yang lurus. Karena itu saudara-saudara, Nabi Yesaya menghendaki supaya umat Tuhan tidak takut dan gentar dengan situasi yang terjadi, karena saudara-saudara mereka yang ada di utara telah takluk di bawah kekuasaan Asyur. Dengan peristiwa ini mereka mau diajak supaya mereka menaruh harap kepada Tuhan.
bukan menaruh harap kepada manusia ataupun mengandalkan kekuatan serta harta kekayaan yang mereka miliki. Mengapa saudara-saudara? Sebab pada zaman itu bangsa Israel sedang mencapai puncak keemasannya. Mereka sedang menikmati kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Sehingga dengan kekayaan itu memungkinkan mereka untuk meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita membuka Yeremia, akan nyata di sana bahwa bangsa Israel pada akhirnya menjalin koalisi dengan Mesir. Walaupun demikian, Nabi Yeremia datang mengingatkan mereka agar mereka membatalkan koalisi itu, sebab Mesir sendiri akan ditaklukkan. Mesir sendiri akan takluk di bawah kekuasaan itu. Terlebih saudara-saudara, pada waktu itu bangkit pula satu kekuatan besar yang sangat besar daripada Asyur, yakni Babel. Untuk hal-hal seperti inilah umat Tuhan tidak akan mampu menghadapi kekuatan itu. Umat Tuhan tidak akan mampu mengatasi masalah itu. Dan jalan satu-satunya adalah datang kepada Tuhan, mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan bertindak dan meluputkan mereka dari kehancuran. Ini dibuktikan saudara-saudara, ketika firman Tuhan itu disambut dengan baik, maka Israel diluputkan dari penghancuran. Sama seperti yang terjadi dengan saudara-saudaranya yang ada di utara. Pada saat firman ini disambut dengan penuh sukacita dan mereka taat untuk melakukan perintah Tuhan, maka tangan Tuhan meluputkan mereka dari penghancuran yang dilakukan oleh tentara Asyur. Tetapi pada akhirnya mereka menaruh harap kepada hal-hal bendawi. Pada akhirnya mereka menaruh harap kepada kekuatan asing. Dan Tuhan pun menghukum mereka dengan memberi pelajaran yang sangat-sangat mengerikan, yakni kehancuran Yerusalem oleh tentara Babel. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui perikop bacaan kita pada saat ini kita mau diajak supaya kita sungguh-sungguh meletakkan kehidupan kita di bawah otoritas Tuhan. Kita harus meyakini bahwa hidup kita ini bukan milik kita, bukan kepunyaan kita. Kita tidak dapat mengendalikan hidup dan masa depan kita. Tetapi yang berhak atas seluruh kehidupan kita dan yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan untuk menjadi bahagian dari rencana Tuhan sendiri. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan, mengikuti segala arahan dan perintahnya, supaya dengan itu hidup kita dijaga dan kita akan luput dari segala penghancuran. Melalui firman Tuhan ini kita mau diajak bahwa ketika kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya, maka Tuhan sendiri akan menjadi benteng yang kokoh bagi kita, sehingga kita akan terluput dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Situasi dan kondisi sekarang ini mau mencelikan mata kita bahwa kekuatan manusia tidak dapat mengatasi semua problem yang terjadi. Kedudukan, jabatan, harta tidak akan memberikan jalan keluar bagi manusia untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kondisi sekarang hendaknya mencelikkan mata iman kita, supaya kita melihat kuasa yang lebih besar dari kuasa yang melekat pada diri kita, kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang melekat pada jabatan, kedudukan, pangkat, dan materi. Mari kita melihat bahwa kuasa Tuhan melampaui segala kuasa-kuasa itu, sehingga kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Dia. Itulah perkataan teguh percaya. Dan orang yang teguh percaya kepada Tuhan akan mengalami kelepasan dari Tuhan, dan damai sejahtera itu dinyatakan kepadanya.
Allah di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah tempat perlindungan yang paling aman, bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun. Allah di dalam Yesus Kristus menjaminkan keamanan kepada kita dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang pelik. Ia senantiasa memberi jalan keluar bagi setiap orang percaya. Hal-hal demikian telah disaksikan oleh para murid. Ketika para murid kehilangan daya, kehilangan kekuatan, mereka datang kepada Tuhan meminta supaya Tuhan bangun dan bangkit mengatasi masalahnya. Ketika persoalan perut menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh para murid, datang kepada Yesus, semua masalah itu bisa selesai. Hanya dengan perkara yang kecil, ia dapat melakukan perkara yang besar. Karena itu sekali lagi, saya mau mengajak kita untuk percaya bahwa Allah di dalam Yesus adalah tempat perlindungan yang paling aman. Sehingga di tengah situasi yang terjadi sekarang ini, kita akan tetap teguh percaya kepada Allah bahwa Ialah yang akan meluputkan kita dari segala kehancuran. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja, itu sabda Yesus, maka kamu akan selamat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah tempat perteduhan, kota benteng yang kokoh, yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Kami bersyukur jikalau malam ini firman-Mu datang menyapa kehidupan kami. Ada fakta yang terjadi menjadi pembelajaran bagi kami semua. Ketika Israel diperingati untuk mempertaruhkan seluruh persoalan mereka di dalam Tuhan, walau sulit masalah yang terjadi, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan menjadi benteng yang kokoh bagi mereka, maka mereka diluputkan dari kehancuran. Tetapi ketika mereka membelakangi Tuhan, lebih percaya kepada kekuatan mereka, lebih percaya kepada kekuatan manusia, lebih percaya pada kedudukan jabatan dan materi, maka kehancuran menimpa kehidupan mereka. Melalui firman-Mu kami diajak untuk tetap mempercayai Tuhan dalam perkara apapun juga. Sebab kuasa Tuhan dahsyat adanya, mengatasi setiap masalah, mengatasi setiap problema. Bersama dengan Allah di dalam Kristus ada jaminan yang abadi bahwa kami akan tetap aman untuk menjalani hidup dan meraih masa depan. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini menjadi penguatan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang bergumul karena sakit penyakit, bahkan karena duka cita. Hal-hal demikian akan menggoncangkan keyakinan mereka, mematahkan semangat iman mereka, sehingga mereka tidak teguh berdiri dan percaya kepada Tuhan. Dan firman-Mu datang meneduhkan hati mereka, menguatkan hati mereka, sehingga di tengah sakit penyakit dan pergumulan karena duka cita, mereka tetap menaruh harap kepadamu. Untuk itu hamba berdoa buat Bapak Karel Salambah yang masih terus ditangani di rumah sakit. Hamba berdoa buat Bapak Prof. TR Andi Lolo, buat Bapak Yohanes Sipi, buat Bapak Jonathan Sampetoding, buat Audi Mandiri, buat orang tua ibunda dari Bapak Albert Bado, buat Mama Esra Lallo, buat Ibu Alfrida Paembonan,
buat Ibu Adrika Papehe, buat Ibu Deborah Manguling, istri dari Bapak Paulus Salempang, dan masih begitu banyak saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan. Mari Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka, sehingga mereka tetap menaruh harap kepadamu di tengah kondisi kelemahan yang terjadi. Pun demikian hamba berdoa untuk Mama Richard yang kembali diberikan tugas di zona merah untuk menangani pasien yang terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Wahidin. Beberapa waktu lalu kekasih kami mengalami keterpaparan virus corona, namun pertolongan Tuhan dinyatakan dan ia kembali pulih. Namun karena tanggung jawab, ia harus menjalani semua tanggung jawab itu, dan biarlah tangan Tuhan beserta dengannya, bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan para medis dan perawat, sehingga anak-anak Tuhan yang mengangkat tanggung jawab kemanusiaan ini dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Bapa di sorga, hamba juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul karena duka cita. Hamba berdoa buat keluarga besar dari Bapak almarhum Randanan Bandaso, yang Tuhan telah muliakan dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Engkau menghiburkan keluarga besar Bandaso Sumbu yang ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Biarlah di tengah duka yang terjadi, mereka terus bersandar kepada Tuhan. Jikalau selama ini almarhum menjalani perawatan dalam kelemahan yang dialaminya, namun perkara kematian telah memberi jawaban kepada mereka bahwa Engkau telah mengangkat sakit penyakit yang diderita kekasih kami, sehingga ia tidak lagi mengalami penyakit, dan ia sekarang menikmati damai bersama dengan Tuhan untuk menggenapi segala firman-Mu. Pun demikian, dimuliakannya orang tua kekasih kami Bapak Titus, mertua dari kekasih kami Bapak Dani Majid. Mari Tuhan hiburkan kaum keluarga. Mari Tuhan berikan ketenangan kepada mereka, bahwa orang tua kekasih yang Tuhan telah muliakan telah berhenti dari segala penderitaan badani yang juga dialami selama ini. Ia telah mengakhiri perjuangannya dengan baik, dan ia telah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Hiburkan seluruh kaum keluarga, agar mereka tidak larut di dalam duka berkepanjangan. Di tengah-tengah duka yang terjadi, kami pun bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Salebayu Palinggi atas berkat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan buat cucu kekasih Owen pada hari ini. Mari Tuhan Engkau sempurnakan sukacita keluarga. Mari Tuhan nyatakan kasih dan berkat-Mu untuk cucu dan anak kekasih kami Owen di dalam tumbuh kembangnya. Mari Tuhan lapangkan jalan untuk hidup dan masa depannya, sehingga anak dan cucu kekasih kami kelak hidupnya tidak sia-sia, tetapi di dalam Tuhan ia dapat meraih masa depannya. Memberkati opa oma, memberkati kedua orang tua, bahkan segenap keluarga, agar mereka terus menjadi alat di tangan Tuhan di dalam menuntun anak dan cucu kekasih meraih masa depannya. Memberkati semua umat-Mu di Jemaat Masale dan anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale.
Dipeliharakanlah hidup mereka dan dilimpahi mereka dengan segala kebaikan-Mu. Memberkati kehidupan anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma, sehingga mereka semua senantiasa merasakan damai-Mu dan Tuhan dimuliakan. Memberkati kehidupan hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, bahkan dalam persiapan untuk melayani jemaat-Mu pada hari Minggu besok. Tuhan kiranya memperlengkapi dengan roh dan hikmat-Mu. Memberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu Tuhan berkati. Dan rencana Ita untuk kembali ke Lamasi Tuhan pelihara, agar ia boleh tiba dengan selamat. Memberkati kekasih kami Vina dan Cali dalam tugas dan tanggung jawab bersama melayani di jemaat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Jaga lindungilah kami malam ini, supaya kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan menanti berkat dari Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 441, Ku Ingin Menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul tak jatuh segera. Kendati demikian, bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Saudara-saudaraku, teguhlah percaya kepada Allah dengan meletakkan seluruh kehidupanmu, segala harapan dan mimpi-mimpimu kepadanya. Saat ini mungkin kita mengalami tekanan, bahkan penderitaan, sakit penyakit, serta duka cita. Mari kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kita dan Ia sedang berkarya untuk menggantikan segala perkara yang memahitkan kehidupan manis pada waktunya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok pada pukul 9.00 kita akan menikmati persekutuan bersama dalam ibadah raya jemaat, dan ibadah akan disiarkan secara live dari gedung Gereja Toraja Jemaat Masale dari ruang utama. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.